salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Tarigan dari Universitas STOK Binaguna Medan, program studi PJKR. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi filsafat dan pendidikan, baik itu secara umum maupun para ahli. Pertama-tama, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos dan sophia. Philos memiliki makna cinta dan sophia memiliki arti kebijaksanaan. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya filosofia adalah cinta kebijaksanaan atau filsafat. Baik, pengertian filsafat secara umum adalah ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli. Dengan ciri-ciri pemikirannya rasional, metodis, sistematis, koheren, integral tentang mikro dan mikrokosmos, baik yang bersifat indrawi maupun non-indrawi. Baik, itulah pengertian filsafat secara umum. Dan menurut para ahli, Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles pada tahun 382 sampai dengan 322 sebelum Masehi mengartikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan berisikan di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, koheren, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Baik, dari kesimpulan di atas, penjelasan-penjelasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwasanya filsafat itu adalah cara berpikir kritis yang berminat mencapai kebenaran sejati, kebenaran yang asli, meliputi kebenaran yang berisi metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Secara jelasnya, filsafat adalah tatanan cara berpikir ilmiah, sistematis, radikal, dan universal secara luas umum. Itulah penjelasan mengenai filsafat. Jika ada dari tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi filsafat baik itu secara umum maupun menurut para ahli. Sekarang saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan itu berasal dari kata pedagogi yang berarti memimpin anak atau melayani. Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pengetahuan. Begitu. Itulah definisi pendidikan secara umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi pendidikan menurut para ahli. Menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Itulah definisi pendidikan menurut Plato. Selanjutnya, menurut Aristoteles mendefinisikan bahwasanya pendidikan, education is a function of the state and is condition primarily at the least for the ends of the state highest social institution which share the highest goal or happiness or man of man. Artinya, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Itulah definisi pendidikan menurut para ahli dan juga secara umum. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah proses untuk berkembang, baik itu seseorang maupun sekelompok orang, demi
tercapainya tujuan tertentu menjadi lebih baik dan untuk negara itu sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan. Terima kasih. Baiklah, sebelum mengakhirinya, saya tadi sudah menjelaskan mengenai definisi filsafat dan juga pendidikan menurut para ahli dan juga secara umum. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya filsafat pendidikan adalah filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi asli yang ada dalam dirinya. Nah, ilmu pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Itulah yang bisa saya sampaikan sejauh ini mengenai filsafat dan pendidikan dan juga definisi filsafat pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga. Terima kasih.